ada orang yang paling dekat kepada Allah dan doanya paling jabai. Kalau kau menangi ya Umar, ayah bakal semua, mintalah doa kepada orang itu. Siapa Rasulullah? Uwais Al-Qarani. Abu Bakar mencari sampai mati gak ketemu. Kemudian Umar bin Khattab tanya di sekitar Ka'bah, adakah orang yang namanya Uwais Al-Qarani? Yang disebut-sebut Rasulullah orang dari Yaman. Satu saat ada orang seperti pengemis tidur di Ka'bah. Ka'bah nggak seperti sekarang ini, dulu sepi. Adakah kaum semua yang namanya Uwais Al-Qarani? Ada orang jebel tidur dengan jubah yang kasar. Aku Uwais Al-Qarani. Ada apa? Betul rumahmu dari Yaman? Betul. Aku diperintah oleh Rasulullah SAW mencari orang yang namanya Uwais Al-Qarani ketika setelah mati Rasulullah. Beliau mengatakan bahwa orang nama Al-Qarani adalah orang yang pada waktu zaman itu orang dekat kepada Allah, dan jika aku ketemu mintalah doa kepada mereka. Hai Uwais Al-Qarani, aku bukan karena menganggap kamu orang ampuh, orang apa, tapi karena perintah Rasul, doakan aku akan mengampuni. Itulah Allah memberikan hidayah. Tidak harus orang kaya, orang miskin, tidak harus ulama besar, siapapun. Pernah terjadi lagi pada Imam Ghazali. Imam Ghazali ulama besar pada waktu itu, karangannya ada 400 ilmu. Kemudian satu saat dia ketemu kedatangan tamu-tamu negara, menteri, ketua majelis ulama pusat kalau sekarang. Kemudian makmum pada Imam Ghazali. Kemudian ketika makmum, adiknya ikut makmum, adik Ghazali. Setelah sholat mufarokoh, dia mengundurkan diri dari sholatnya, meninggalkan. Imam Ghazali tersinggung. Hai, setelah selesai, hai adikku, pejabat-pejabat besar semua menghormat aku, makmum di belakangku, dan kau adikku, mengapa kau nggak menghargai aku, malah meninggalkan aku ketika sholat? Kata adiknya, aku minta maaf wahai kakakku yang tercinta, engkau memang orang alim, orang besar, orang dekat dengan raja, aku orang biasa, tapi aku tadi ketika sholat melihat jubahmu ada darah. Sungguhnya ada apa sih kamu itu? Imam Ghazali tertekun dan menangis. Wah adekku yang saya cintai, betul kamu, aku penuh darah ketika aku sholat, tidak hadir hatiku kepada Allah, tidak menghadap Allah, tapi teringat karangan saya sedang berhenti di mazhab had. Imam Ghazali pada itu mengarang buku fikih mengkamsikan bab haid. Ketika Imam Ghazali sembahyang teringat itu, maka adiknya melihat ada darah. Imam Ghazali menangis, wahai adikku, kau diberi ilmu yang setinggi itu, dikasyaf oleh hatimu oleh Allah, hingga tidak ada tabir lagi, semua yang tidak bisa dilihat manusia kau bisa melihat. Siapakah gurumu itu? Kemudian adiknya, tidak mungkin kakakku, kau berguru, kau orang besar, kau orang alim, kau tidak mungkin berguru kepada guruku. Siapakah gurumu? Tidak mungkin. Sudah, aku berjanji, walaupun anjing gurumu nanti, saya akan sumpah, coba saya copot dan akan simpuh di hadapan gurumu, aku berguru. Kau berjanji betul? Ketika tahu guruku yang sesungguhnya, aku bersumpah. Al-Ghazali, datanglah di jalan raya ini, di sana ada tukang sul sepatu. Dia hanya tukang sul sepatu, dia hanya tukang dandani sepatu buntut. Itulah guru saya. Imam Ghazali berangkat, betul, datang dengan jubah seperti saya, menemui orang saat itu. Wahai Imam Ghazali, kau orang besar, adakah sepatumu yang rusak yang akan saya perbaiki? Aku di sini tidak akan memperbaiki sepatu. Aku mencari guru adikku yang namanya ini, aku ingin berguru. Oh kamu salah, aku tidak punya murid seperti itu, aku hanya tukang sepatu. Sudah, carilah yang lain. Tidak, aku yakin engkau orangnya. Aku tukang sepatu, semua di kota Baghdad tahu kalau aku tukang sepatu.
pekerjaan yang hina, yang melarat fakir. Aku tidak punya ilmu setinggi itu. Aku berjanji, juga aku akan saya copot, kehormatanku akan copot semua, akan simpuh di hadapanmu, akan nyucup ilmumu itu. Kemudian orang itu, sungguh kau ingin berguru? Aku ingin mencoba kamu. Lepaslah surbanmu, lepaslah bajumu, kehormatanmu hilangkan semua. Kamu orang yang alim, karanganmu 450 kitab, tinggalkanlah telanjang bulat di hadapanku, akan kuterima kau sebagai muridku. Imam Ghazali kemudian menyerah, datang ke rumahku. Begitu datang, tolong bersihkan kamarku, bersihkan kamar mandiku, bersihkan WC-ku. Diuji oleh gurunya ini. Imam Ghazali yakin, ditinggalkanlah kebesarannya. Berguru dia beberapa tahun, kemudian beliau uzrah di Menara Baghdad, dan akhirnya beliau berhasil masyhur seorang Sultanul Aulia pula. Imam Ghazali juga akhirnya masyhur seperti menjadi Sultan Aulia yang punya thariqah Ghazaliyah. Tapi itulah Ghazali ini kurang masyhur. Para bapak yang hormati, Syekh Abdul Qadir Jailani berguru ini harus maca gendeng selama 3 bulan di kota Baghdad. Diuji gurunya, kau betul Allah tidak butuh kehormatanmu. Jika kau masih merasa terhormat, kau tidak akan sampai dengan Tuhanmu. Hilangkan kehormatanmu. Abdul Qadir keliling penggesedap dari keliling kota seperti orang gila. Semua menghina Abdul Qadir Jailani. Sekarang Abdul Qadir orang gila, dihina, diuji apakah dia masih harga diri seorang ulama besar. Tuhan tidak butuh dengan kebesaran-kebesaran semua. Akhirnya Abdul Qadir Jailani 3 bulan berhasil diterima guru dan masyhur. Ya, Abdul Qadir Jailani menjadi Sultan Aulia yang punya thariqah Qadariyah diri yang masyhur itu. Sekarang ilmu itu diberi begitu saja tanpa harus demikian. Bahaya Majid memberikan ilmu ketika setelah ketemu Rasulullah diperintah ini. Alhamdulillah kita diberi banyak ketemu Rasulullah SAW, banyak yang diberi pengalaman gaib, dibuka ilmu basirohnya, dan banyak sekali. Para bapak, para ibu yang kami hormati, mari begitulah fadlnya Allah diberikan kepada kita tanpa harus bersusah-susah, harus mencari guru kambil kemana-mana, tidak perlu, datang kepada kita lewo-lewo. Tapi bagi orang yang tidak dapat hidayah, dia akan tidak bisa, kedatangan nur itu dianggap itu tidak tepat. Maka sesungguhnya semua adalah petunjuk dari Allah, tinggal kita diberi hidayah oleh Allah.